Anak-anak, salam semangat. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Putri. Kita akan menuju ke pembelajaran 6. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Yuk disiapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, jangan lupa berdoa ya. Yuk, anak-anak bisa buka halaman 51. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Putri sampaikan dulu pemetaan kompetensi dasar pada hari ini. Sebenarnya ada 3 ya, ada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Tapi hari ini kita khusus fokus pada pembahasan di Bahasa Indonesia dan juga IPA. Oke, Bu Putri lanjut ya. Nah, anak-anak sudah membuka halaman 51. Di situ ada sebuah gambar. Dan juga ada keterangan pada gambarnya. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, anak-anak, ini tadi info mengenai gambar ya. Anak-anak kalau diminta membuat cerita berdasarkan gambar, bisa kan? Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak bisa langsung membuka halaman 53. Di sana ada kegiatan Ayo Membaca. Kita baca bersama-sama ya. Sebelumnya anak-anak sudah belajar beberapa hal tentang hewan. Ada hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Dan juga ada hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang siput. Hari ini kalian akan belajar tentang hewan avertebrata yang lain selain siput, yaitu kupu-kupu. Yuk kita baca bersama. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, anak-anak, ada 4 paragraf dari bacaan yang kita baca bersama tadi ya. Tugas selanjutnya, anak-anak seperti biasa, Bu Putri minta anak-anak untuk menuliskan ide pokok. Tapi sebelum menulis ide pokok, silakan anak-anak tulis dulu kalimat utamanya ya. Cari kalimat utama dari masing-masing paragraf yang sudah kita baca tadi. Bisa ya anak-anak? Itu tugas yang pertama. Yuk, selanjutnya kita menuju ke halaman 54. Tadi kita sudah belajar tentang kupu-kupu. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah tahu perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Bu Putri mau anak-anak menuliskan perbedaannya pada tabel yang ada pada halaman 54. Tidak usah banyak-banyak. Misalnya, pada hewan vertebrata, apa hal yang dibandingkan? Contoh, tulang belakang pada hewan vertebrata. Kemudian tulang belakang pada hewan avertebrata. Nah, silahkan diberi penjelasan. Bisa juga hal yang dibandingkan mengenai ukuran tubuhnya. Hewan vertebrata ukuran tubuhnya seperti apa?
hewan evertebrata umumnya ukuran tubuhnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sudah paham ya anak-anak? Itu untuk tugas yang kedua. Nah, anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman 55 kalian melihat dua buah gambar model sederhana hewan vertebrata dan evertebrata. Pada gambar itu ada model sederhana hewan kelinci dan juga siput. Anak-anak boleh di sela waktu luangnya membuat contoh atau model kelinci dan juga siput dari bahan-bahan yang ada di rumah saja. Bisa dari karton atau plastisin, bisa juga dari kardus dan sebagainya. Ini hanya untuk mengisi waktu luang saja ya. Jadi tidak harus. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar beberapa hal tentang hewan. Nah, Bu Putri mau anak-anak paham sikap dan perilaku yang menunjukkan bagaimana kamu menyayangi hewan itu adalah bagian dari penerapan sila-sila Pancasila. Ini langsung saja Bu Putri beri contohnya ya. Misalnya begini, kamu di rumah punya hewan peliharaan. Sikap mana sih yang menunjukkan kamu menyayangi hewan? Bu Putri sudah tuliskan contohnya di sini, jadi kalian tidak usah menulis lagi. Saya merawat hewan peliharaan dengan baik. Setiap hari saya memberinya makan dan minum. Saya juga membersihkan kandangnya secara rutin, dan lain sebagainya. Ini anak-anak bisa kita jadikan juga sebagai contoh paragraf. Contoh ini merupakan contoh paragraf apa? Deduktif atau induktif? Coba kita cari kalimat utamanya ada di mana? Di awal atau di akhir? Iya, kalimat utamanya ada di awal. Ini, saya merawat hewan peliharaan dengan baik. Ini kata yang bersifat umum, memelihara hewan dengan baik. Mana kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya? Nah, kalimat selanjutnya, bagaimana cara merawat peliharaan dengan baik? Yaitu dengan memberinya makan dan juga membersihkan kandangnya. Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Ini dia. Kemudian ide pokoknya apa? Ide pokoknya lebih ringkas lagi. Merawat hewan peliharaan atau merawat hewan peliharaan dengan baik. Sayanya dihilangkan. Nah, ini sudah jadi ide pokok. Sudah paham anak-anak? Sudah ya? Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting. Bekerja samalah dengan orang tua atau bisa juga dengan teman saudaramu di rumah. Ajak teman saudara dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Yuk, kampanye untuk menyayangi hewan-hewan ya anak-anak. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya ada 2. Silahkan dikerjakan. Sekian dari Bu Putri, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas, sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah anak-anak, tetap semangat ya.